Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, asatidzah wal ustadzat jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah jema'in, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, seba'da salat subuh seperti biasa di hari Sabtu, kita duduk sejenak untuk sama-sama tawasobil haq, tawasobis sabr. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon izin pada kesempatan kali ini sedikit menyampaikan tentang Snok Horgronje dan deislamisasi Nusantara. Semoga kita bisa memahami dan peroleh gambaran bagaimana kemudian hingga hari ini sedikitnya pemikiran-pemikiran Snok Horgronje dalam mempengaruhi keislaman di Nusantara ini masih bisa kita baca hingga hari ini. Artinya pengaruh Snok yang kurang lebih 17 tahun berada di Nusantara sebagai penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu masih bisa kita baca hingga hari ini. Dan tentu dari itu semoga kita bisa mengambil sikap terbaik ya, yang paling tepat untuk kemudian setidaknya bagi keluarga kita sendiri dalam konteks bagaimana keberislaman kita seharusnya. Mohon maaf tidak sempat siapkan slide karena materi sejarah itu kalau disiapkan slide kadang-kadang perlu formulasi gitu ya, supaya tidak terlalu banyak slide-nya. Di samping sedang banyak tugas menulis ya, sedang diminta menulis untuk sebuah penerbit. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, yang ditakuti oleh kolonial dan imperialisme itu kan tentu eksistensi mereka akan tercerabut dari daerah kolonialisasinya. Itu yang ditakuti. Dan dari pembacaan penjajah Belanda ketika menjajah Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu, yang menjadi musuh utama bagi penjajah adalah Islam sebagai doktrin politik. Dan ini ditulis sendiri oleh Snok Horgronje dalam salah satu bukunya, bahwa yang menjadi musuh bagi penjajah Belanda bukan Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Karena Islam sebagai doktrin politik inilah yang kemudian melahirkan spirit perlawanan dan perjuangan mengusir penjajah. Itulah kemudian penjajah Belanda sangat berkepentingan bagaimana mempertahankan kolonialismenya di daerah jajahannya, dalam hal ini adalah Hindia Belanda. Maka tidak hanya lewat kekuatan militer, tetapi juga lewat penetrasi dari dalam. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah Belanda atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu merekrut seorang intelektual orientalis
lulusan Leiden University, namanya Christian Snokrogne. Memang ini orang pinter. Kalau baca biografinya, lulus doktoral dari Leiden itu usia 23 tahun. Nah, sekarang kita susah, Pak. Gimana caranya bisa doktor usia 23 tahun? Gitu ya. Lulusan Leiden University. Karenanya hingga hari ini sebagian sarjana muslim yang ada yang belajar Islamic Studies di Leiden University. Senior-senior saya ada beberapa yang lulusan Leiden University karena memang memiliki tradisi kajian keislaman yang baik, metodologi kajian keislaman yang baik. Di samping kalau di Amerika Utara itu McGill University. Di McGill itu ada Institute of Islamic Studies yang didirikan sekitar 1950-an oleh orientalis namanya Wilfer Smith. Ini koleganya Profesor H.M. Rosidi. Kalau Bapak mengenal nama Profesor H.M. Rosidi, Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, ketika itu menjadi Menteri Agama di Kabinet Syahrir pada usia 31 tahun. Rosidi sendiri alumni Universitas Kairo, sebelumnya di Darul Ulum Kairo, lalu S2-nya di UK dan S3-nya di Sorbonne University. Nah, selepas beliau menjadi Menteri Agama lalu duta besar di berbagai negara, kemudian diminta oleh Wilfer Smith mengajar di Institute of Islamic Studies McGill University kurang lebih selama 5 tahun. Jadi associate professor di sana. Makanya di masa Menteri Agama Munawir Sazali, program pembibitan dosen-dosen UIN atau YIN namanya ketika itu cukup besar yang dikirim ke McGill University, sebagiannya ke Amerika, karena memiliki tradisi kajian keislaman yang baik. Ya tentu ini bisa dikawinkan gitu ya, antara tradisi keilmuan di timur dengan tradisi keilmuan di barat yang kuat di metodologinya. Nah, diantaranya adalah kalau di Eropa Leiden University, kampusnya Snokrogne. Snok ini alumni Leiden, bahasa Arabnya sangat baik, lulus doktoral 1880. Kemudian untuk melengkapi kemampuan keislamannya atau knowledge keislamannya, dia kemudian berangkat ke Mekah tahun 1884. Ketika itu namanya Hijaz dalam kekuasaan Ottoman, Turki Utsmani. Nanti baru sekitar 1900-an kan berganti itu, Ottomannya hilang dan menjadi Saudi yang kita kenal seperti sekarang. Sebelumnya di 1900-700-an itu juga ada eskalasi antara Ibnu Saud dengan Ottoman. Nah, kita nggak masuk ke situ. Nah, intinya Snok kemudian belajar di Mekah cukup lama, 5 tahun, dan sempat ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tentu untuk masuk Mekah harus melakukan kamuflase, pura-pura masuk Islam, berganti namanya Abdul Ghaffar. Itu nama kamuflasenya Snok, Abdul Ghaffar. Dan dikabarkan sempat juga melakukan ibadah haji gitu ya. Jadi ketika masuk Nusantara nanti ada sebagian referensi yang menuliskannya Haji Abdul Ghaffar gitu. Ya tentu kalau kita kaji dari berbagai referensi yang lain, ini bagian dari kamuflase juga ya. Jadi Snok itu tidak benar-benar masuk Islam, itu hanya kamuflase, tetapi memang betul sangat menguasai sekali hazanah keilmuan Islam. Bahasa Arabnya juga sangat baik sekali. Setelah belajar di Mekah dengan para ulama Mekah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani yang ketika itu menjadi imam besar di Masjidil Haram, tahun 1889 kemudian datanglah ke Nusantara, ke Batavia, menjadi penasehat Gubernur Jenderal.
untuk urusan pribumi, bagaimana kemudian nasihat-nasihat Snook ini bisa digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Kalau kita baca sejarah sebelumnya, ada dua perang besar yang membuat Belanda sangat traumatis dan sangat terkuras dari sisi material dan korban jiwa dari pihak Belanda, yaitu Perang Jawa dan Perang Aceh. Perang Jawa dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830, dan Perang Aceh dimulai 1873 selesai 1904. Jadi Hurgronya itu sangat berperan dalam konteks Perang Aceh, bagaimana menundukkan perlawanan rakyat Aceh dari dalam dengan melemahkan semangat keislamannya. Ini sudah saya tulis di Republika Online, Islam politik, Islam sosial, dan Islam ibadah. Jadi di situlah Snook kemudian, dan Snook sempat tinggal sekitar 2 tahun di Aceh. Bahasa Acehnya juga fasih. Disitulah Snook meneliti bagaimana keberislaman rakyat Aceh, dan kemudian nanti menulis The Aceher, yang itu menjadi saran bagi pemerintah Belanda untuk bagaimana bisa menaklukkan bangsa Aceh. Walaupun kata Snook sendiri sebetulnya tidak benar-benar bisa menaklukkan perlawanan rakyat Aceh, tetapi secara de facto-nya memang 1904 perlawanan rakyat Aceh selesai. Saya menyampaikan barangkali 4 poin saja yang dinasihatkan oleh Snook kepada pemerintah Hindia Belanda ketika itu, selama dia bertugas menjadi penasehat pemerintah Belanda di Hindia Belanda, sebelum nanti kemudian dia pulang kembali ke ke Belanda dan mengajar di Leiden University pada 1917-an. Ada 4 hal yang sebetulnya tidak hanya 4, tetapi sebagai pemantik diskusi lah, nanti bapak-bapak bisa mengkaji lebih dalam lagi. Ada 4 hal setidaknya yang menjadi pemikiran penting Snook dalam melemahkan Islam di Nusantara. Karena menurut siapa namanya itu, Judilina, dalam bukunya Architect of Deception, Secret of Freemasonry, dia menulis bahwa salah satu strategi Freemasonry dalam melemahkan Islam adalah mengaburkan umat Islam dari sejarah kebesarannya. Nah, itu cara strategi untuk bisa melemahkan umat Islam, itu kaburkan umat Islam dari sejarah kebesarannya. Nah, ini yang dipakai oleh Snook. Jadi yang dipakai oleh Snook pertama adalah dia membuat teori masuknya Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat. Nah, Bapak kalau baca teori Islam, masuknya Islam ke Nusantara, pasti akan ketemu teori ini. Waktu saya belajar masih kuliah di UIN juga ketemu ini, teori Islam berasal dari Gujarat atau India Selatan, dibawa oleh para pedagang Malabar dari India Selatan atau populer dengan istilah Gujarat, datang berdagang ke Nusantara pada abad 13, dan disitulah terjadi proses Islamisasi di Nusantara. Ini menurut teorinya Snook, dan hingga hari ini masih dibahas di dunia-dunia ilmiah akademis sebagai bagian dari teori masuknya Islam di Nusantara. Apa yang ingin disasar oleh Snook dengan mengemukakan teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara baru pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, adalah ingin menimbulkan sebuah pemahaman bahwa Islam yang masuk ke Nusantara itu bukan Islam dari sumber primernya,
bukan dibawa oleh orang pendakwah asli dari bangsa Arab. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Snook, melainkan Islam yang dibawa oleh para pendakwah lapis kedua, kira-kira gitu istilahnya, lapis kedua, karena tidak langsung dari sumber primernya. Jadi kalau dalam kajian akademis, tradisi akademis, seseorang yang menulis karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi, itu kan disarankan sebisa mungkin merujuk langsung ke sumber primernya, ya. Kalau kitab ya langsung ke kitabnya, kalau buku bahasa Inggris atau bahasa lainnya ya langsung ke buku yang aslinya gitu, bukan buku terjemahan, itu sumber primer namanya. Nah, kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Snook. Jadi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara itu sudah Islam hasil konseptualisasi orang-orang Gujarat, India, bukan Islam dari sumber primernya yang dibawa langsung oleh pendakwah Arab, pendakwah orang Arab. Nah, ini yang dikembangkan oleh Snook, sehingga dari situ Snook akan mudah melakukan proses sinkretisme antara Islam dengan hukum-hukum adat yang ada di Nusantara, yang itu sengaja dibenturkan oleh Snook gitu, sehingga seolah-olah akan timbul kesan bahwa Islam itu menjadi sesuatu yang antitesa dengan budaya dan adat setempat, kira-kira gitu. Padahal teori ini sebetulnya sudah dibantah oleh Buya Hamka misalnya. Buya Hamka itu membantah teorinya Snook dan menjelaskan bahwa Islam datang ke Nusantara itu sudah sejak abad ke-7 Masehi, sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau di referensi lain dalam buku Islamisasi Nusantara dari era Khalifah Utsman bin Affan hingga Wali Songo, tulisannya Ahmad Baso, itu juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Islam datang ke Nusantara itu sudah sejak abad 7 Masehi, dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bukti otentiknya adalah ditemukannya naskah kuno berbahasa Cina yang di situ menjelaskan ada pendakwah dari bangsa Arab, utusan Khalifah Utsman yang datang ke Cina, lalu dari Cina kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Nusantara. Yang pertama kali disinggahi di daerah Barus, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara, dan kemudian di situ ditemukan sebuah makam Syekh Ruhunuddin, tulisannya begitu. Ada referensi lain menyebutkannya Fatimah binti Maimun di Barus itu, tertulis seperti itu, dan tahunnya adalah tahun 651 Masehi. Kita tahu Khalifah Utsman memerintah mulai tahun 644 Masehi selepas Khalifah Umar bin Khattab. Jadi menurut Hamka dan Ahmad Baso, ini menjadi bukti otentik bahwa Islam itu sebetulnya sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh para pendakwah dari Arab. Jadi bukan lapis kedua, langsung dari pendakwah primernya, pendakwah utamanya bangsa Arab yang memang waktu itu diutus oleh Khalifah Utsman untuk berdakwah ke Cina dan kemudian ke Nusantara. Dan Nusantara ketika itu bukan hanya Indonesia hari ini, tapi kemudian ada Brunei, Malaysia, Singapura itu termasuk Malaysia dulu kan, kemudian Thailand Selatan atau Patani dan Kamboja. Itu yang kemudian menjadi area dakwah para pendakwah Arab. Dan menurut Ahmad Baso juga Buya Hamka, misinya bukan untuk berdagang, tetapi justru memang untuk berdakwah. Berdagang adalah aktivitas ya sambilannya kalau bahasa kita, tapi misi utamanya adalah memang untuk berdakwah. Nah, ini yang dibantah oleh Hamka dan Ahmad Baso, juga mungkin para sejarawan lain kalau kita baca, bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam dari sumber primer, bukan Islam dari sumber sekunder, dan dibawa langsung oleh pendakwah asli dari bangsa Arabnya, terutama dari Hadramaut gitu ya.
sampai nanti masuk era Wali Songo, dan bahwa kemudian mengalami perkembangan pesat sejak masuknya era Wali Songo yaitu hal lain itu. Tetapi kalau bicara masuknya Islam dan kemudian mulai berkembang di Nusantara ya sejak abad 7 Masehi, dan berkembang sangat pesat mulai masuknya Wali Songo di abad 13 tahun 1200-an. Dan Wali Songo itu kan bukan dari India Selatan, kebanyakan justru memang mereka adalah orang-orang Arab keturunan ya. Ada yang dari Palestina, dari Hadramaut, dari kemudian Asia Tengah ya, Uzbek dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kemudian apa yang dilakukan dengan teorinya itu? Nah, Snok dengan teorinya itu kemudian ini nasihatnya yang kedua. Pemerintah Belanda disarankan untuk membuat sekolah-sekolah modern. Jadi sekolah-sekolah modern itu adalah pemikirannya Snok. Ini beririsan dengan era politik etis tahun 1905. Tapi sebelum era politik etis, kebijakan Belanda yang memberikan ruang bagi bangsa pribumi. Ini maaf saya menggunakan kata pribumi untuk menjelaskan saja ketika itu istilahnya memang seperti itu gitu ya. Bukan untuk nanti kemudian membedakan. Kebijakan politik etis itu kan diambil Belanda tahun 1905 ya. Tujuannya itu sebetulnya bukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada warga pribumi untuk mengenyam pendidikan. Tujuannya dua. Satu, mengaburkan konten atau kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua adalah menghasilkan para pekerja. Jadi para pekerja yang dipekerjakan di instansi-instansi pemerintahan Hindia Belanda ketika itu sebetulnya tujuannya. Bahwa kemudian dimanfaatkan oleh sebagian anak muda kita, intelektual kita untuk kemudian bisa sekolah tinggi sampai ke negeri Belanda. Nah, ini adalah blessing in disguise-nya. Tapi motif pemerintah Belanda sebetulnya dua itu, terutama yang pertama. Karena kemudian sejak itu mulailah didirikan sekolah-sekolah ya. Sekolah istilahnya itu kan, kalau apa istilah sekolah Belanda lupa saya, quick school gitu ya. Quick school, kalau istilah nanti ada kebijakan turunan berikutnya adalah ordonansi sekolah liar, Wilscholen ordonansi gitu ya. Tapi sebelum itu Snok ini memberikan, karena Snok melihat bahwa institusi kepesantrenan itu memiliki peran yang sangat penting dalam lahirnya generasi-generasi Islam yang kemudian melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda. Terhitung tahun 1800 sampai 1900 itu terjadi 102 perlawanan terhadap penjajah Belanda di berbagai daerah di Indonesia. Itu dimotori oleh pesantren dengan ulama dan kiainya, melibatkan para santrinya. Haji Zainal Mustafa di Singaparna ya. Kalau kita baca sejarah itu banyak seperti itu. Perlawanan-perlawanan itu dimotori oleh para ulama, para kiai, para santrinya. Sehingga menurut Snok ini harus didistorsikan ya, didistorsikan agar bangsa pribumi itu tidak lagi berbondong-bondong masuk pesantren untuk belajar. Jadi institusi asli produk Nusantara sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum hadir penjajah, itu adalah pesantren. Kalau di Jawa, kalau di Minang itu surau. Almarhum Prof. Azra itu menulis tesisnya judulnya surau, tentang surau ya, dibukukan jadi surau. Di Minangkabau sana, di Aceh juga ada istilahnya, tetapi kurang lebih sama gitu ya, sama modelnya dengan kepesantrenan. Jadi di situ dikaji dengan sangat serius tentang ajaran Islam. Nah, menurut Snok ini yang harus kemudian didistorsi dengan mendirikan sekolah-sekolah versi pemerintah Hindia Belanda. Nah, hari ini sekolah yang kita kenal hari ini
ya mau tidak mau harus kita akui itu sebetulnya model pendidikan warisan pemerintah kolonial Belanda. Tentu sudah berbeda motifnya dengan dulu, tetapi bahwa modelnya dengan sekolah hari ini yang ada kelas-kelas gitu, kemudian ada jenjang SD, SMP, SMA, yaitu model sekolah Eropa, model sekolah Eropa. Kalau di pesantren kan nggak begitu. Tidak terlalu penting sebetulnya tentang model, tapi yang penting adalah apa yang diajarkan. Nah, itu yang penting sebetulnya. Nah, dengan didirikannya sekolah-sekolah Eropa ketika itu, diharapkan bangsa pribumi sebagiannya teralih masuk ke situ. Kan politik etis itu kemudian juga memberikan ruang untuk itu, dan mereka tidak lagi belajar tentang Islam. Jadi kalau hari ini sekolah-sekolah kita, ya kalau ini kita bisa berdebat, berdiskusi ya. Tapi kalau kita mau kaji, kurikulum pendidikannya kan nggak urut gitu. Tidak urut sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak sebagai seorang muslim. Mungkin masih ada sisa pengaruh di masa itu ketika Snook menggagas sekolah modern Eropa agar dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Hindia Belanda ketika itu. Kalau di pesantren atau setidaknya bertransformasi kemudian menjadi madrasah. Waktu saya madrasah ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 3, itu saya masih merasakan model kurikulum pendidikan Islam seperti dijelaskan Imam Ghazali dalam Kitabul Ilmi di Ihya Ulumuddinnya. Jadi waktu itu yang fokus dipelajari, karena sebagai muslim itu akan masuk usia baligh, yang usia baligh itu harus sudah selesai dengan keislamannya, paling tidak dalam standar minimal, sudah ngerti bagaimana beribadah dengan benar, sudah ngerti kemudian bisa ngaji dengan baik dan seterusnya sebagai seorang muslim yang baik. Maka sejak masuk kelas 1 madrasah ibtidaiyah, saya sekolahnya 2 gitu, jadi pagi sekolah dasar negeri, siang madrasah ibtidaiyah. Itu sudah belajar ilmu-ilmu keislaman yang memang harus difahami sebagai seorang muslim, karena usia 12 atau mungkin paling lambat 15 kan sudah baligh, terlebih perempuan. Dan buku-buku yang dipelajari itu semuanya berbahasa Arab, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi dulu belajar fikih, ya walaupun tentu fikih dasar karena namanya juga ibtidaiyah kan, itu bahasanya Arab Pak, bukan bahasa Latin seperti sekarang. Dan kami juga sudah mulai belajar nahwu shorof. Saya masih ingat kelas 2 MI itu ngafalin, walaupun mungkin waktu itu kita juga nggak ngerti apa nih manfaatnya atau apa gunanya, karena waktu itu guru nggak menjelaskan bahwa ini akan dipakai untuk memahami teks-teks berbahasa Arab dalam Islam, karena Islam berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab. Jadi kami waktu itu diminta menghafal tasrif itu, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fi'il madi yaf'ulu fil mudhari fa'lan isim masdar maf'alan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isarah maf'ulun isim maf'ul dan seterusnya, uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi gitu. Itu kita diminta menghafal. Lalu dari itu tafsir istilah, tasrif istilahnya, tasrif lugawinya yang ke bawah, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna dan seterusnya, yaf'ulu yaf'ulan yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna dan seterusnya. Itu saya masih mendapatkan itu MI kelas 1 sampai 3 dan semuanya berbahasa Arab. Ketika belajar sejarah peradaban Islam bahasa Arab, belajar fikih bahasa Arab. Jadi ini kan memang kita belajar dari sumber aslinya gitu. Begitu naik kelas 4, mungkin karena waktu sekolahan saya madrasah ibtidaiyah itu mulai menerima bantuan dari pemerintah dan seterusnya, saya nggak ngerti lah. Namanya juga anak siswa, nggak ngerti apa yang terjadi di manajemen sekolah. Diganti drastis semua. Buku-buku pelajarannya tidak ada lagi yang berbahasa Arab sama sekali. Diganti dengan yang berbahasa Latin. Nah itu kan sebetulnya
gagasan SNUK yang ketiga. Jadi setelah sekolah, SNUK itu memberikan gagasan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda agar semua referensi berbahasa Arab dihilangkan, termasuk Arab Pegon atau Arab Melayu. Saya masih punya Pak di rumah buku literatur keislaman berbahasa Arab Pegon. Jadi matanya pakai bahasa Arab, lalu terjemahnya itu pakai Arab Pegon. Arab Pegon tahu ya Pak? Pernah dengar atau pernah lihat ya? Nah itu kalau nggak pernah memang ini kebijakan waktu itu. Padahal Arab Pegon di masa itu menurut catatan berbagai para sejarawan itu adalah bahasa resmi yang dipakai di seluruh kesultanan Islam di Nusantara. Aksara Arab Pegon atau Arab Melayu itu dipakai di seluruh kesultanan Islam di Nusantara, dan transmisi keilmuan itu disampaikan lewat bahasa itu. Nenek saya itu nggak bisa baca bahasa Latin, Pak. Kalau ibu saya sudah bisa, karena sudah mulai masuk waktu itu era sekolah rakyat, walaupun cuma sampai kelas 4, tapi dengan itu bisa baca Latin. Tapi kalau nenek saya baca tulisan Latin yang sekarang kita kenal itu nggak bisa. Tapi kalau baca Arab Pegon bisa. Gus Ulil dalam salah satu ceramahnya juga cerita bahwa ibunya itu baca tulisan Latin nggak bisa, tapi kalau baca Arab Pegon bisa. Jadi nasihat SNUK yang ketiga setelah sekolah itu adalah bahasa. Jadi referensi berbahasa Arab sebisanya dihilangkan, termasuk Arab Pegon. Kenapa? Karena disitulah jalur transmisi keilmuan tentang Islam itu lewat bahasa. Jadi ilmu pengetahuan nggak bisa dilepaskan dari bahasa. Ketika anak-anak kita tidak bisa bahasa asli transmisi keilmuan itu, kemungkinan akan ada distorsi konseptual pemahaman keislamannya, diganti dengan bahasa Latin. Maka ejaan pertama yang dikenalkan di masa itu adalah ejaan Van Ophusen. Itu ejaan bahasa Latin resmi yang dikenalkan di Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial. Maka sejak saat itu, kalau sekolahnya di sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda itu, sekolah Eropa itu, model sekolah Eropa itu, anak-anak pribumi yang muslim ketika itu sudah nggak kenal lagi bahasa Arab Pegon, apalagi bahasa Arab aslinya gitu. Yang kenal adalah bahasa Latin yang seperti kita kenal hari ini. Sehingga dari situ mereka sudah nggak bisa mengakses ilmu pengetahuan, karena di masa itu misalnya Abu Bakar Aceh itu masih menulis dengan bahasa Arab Pegon. Syairus Salikinya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu dengan Arab Pegon. Saya juga di rumah masih ada literatur keislaman, matanya bahasa Arab, artinya pakai Arab Pegon, masih ada. Dan di masa itu memang yang digunakan resmi oleh seluruh kesultanan Islam di Nusantara. Nah inilah yang kemudian diganti oleh pemerintah Hindia Belanda atas saran SNUK. Jadi model sekolah didirikan untuk meminimalisir pengaruh pesantren. Yang kedua bahasa, karena kalau kita ingin memahami Islam memang harus dari bahasa Arabnya, bahasa aslinya, atau setidaknya kemudian bahasa Arab Pegon itu lebih mendekati gitu Arab Melayu daripada bahasa Latin itu sendiri gitu. Nah ini yang dilakukan oleh SNUK yang ketiga setelah sekolah, kemudian bahasa, mengganti bahasa asli di Nusantara yang Arab Pegon ketika itu dengan bahasa Latin, sehingga kita tidak kenal. Di samping tadi kurikulumnya otomatis diganti. Jadi kembali sedikit ke kurikulum, sebagai muslim kemudian kan kita belajar dulu kurikulum tentang keislaman agar kemudian selesai dengan keislamannya ketika masuk usia balik, baru kemudian memperdalam lagi. Bahwa kemudian kalau sekarang ya ada konteks kurikulum umum, kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu kan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu itu dalam epistemologi Islam tidak ada ilmu yang sunnah, yang ada adalah ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Hanya dari sisi urutan ilmu fardu ain ini harus lebih didulukan dibanding ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah adalah pilihan, tidak semua muslim harus mempelajari ilmu fardu kifayah, tapi itu adalah soal pilihan, peran-peran
berkontribusi nanti. Nah, ini kan yang kemudian tidak kita kenal hingga hari ini. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang pemahaman keislamannya mendalam, rasanya tidak bisa kalau hanya sekolah SD, SMP, SMA umum tanpa ada sekolah agamanya, kira-kira gitu. Nah, sekolah agamanya ini kan ya banyak pilihan kalau hari ini. Apakah sambil madrasah? Kalau dulu madrasahnya siang, kalau di masa saya sekarang kan barengan juga. Atau ngaji kepada guru seperti di tradisi masyarakat Betawi, paginya nggak sekolah di sekolah umum, tapi siang sampai sorenya ngaji kepada para kiai. Itu menjadi alternatif. Tapi poin intinya adalah bahwa kalau kita ingin anak-anak kita memahami Islam dengan baik, tidak cukup dengan SD, SMP, SMA di umum. Karena ya kita bisa bedah kurikulum sekolah umum hari ini, itu sangat minimal sekali konten keislamannya, dan itu nggak urut. Kedua, referensinya berbahasa Indonesia semua. Jangankan di sekolah umum, di madrasah ibtidaiyah negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri, itu semua berbahasa Indonesia, Pak. Sejak MI-nya kelas 4 diganti dengan referensi berbahasa Indonesia, saya masuk sanawiyah, bahasa Indonesia semua juga, sampai aliyah bahasa Indonesia semua. Jadi agak lucu kalau kemudian kita belajar fikih, akidah, ya, Quran, hadis, tapi yang teks yang kita baca berbahasa Indonesia gitu. Nggak akan memadai. Ini contoh, Pak, ya, sedikit contoh. Di surat Ibrahim kita baca wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina, ada alif lamnya. Tapi di Al-Baqarah 126 wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan, enggak ada alif lamnya. Antara hadza baladan dengan hadzal balada itu beda, Pak. Dalam bahasa Arab itu kalau ada atau tidak adanya alif lam, yang satu nakirah, yang satu ma'rifat, itu beda maknanya. Dan kita nanti bisa memahami kenapa lanjutan doanya di Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim mengatakan warzuq ahlahu minas samarot, tapi di Ibrahim lanjutan doanya adalah wajidubni wa bani an na'budal asnam. Itu ada maknanya, Pak. Bisa diindikasi dari hadza baladan dengan hadzal balada. Di bahasa Indonesia kan nggak ada makan al makan, kan nggak ada, nggak mengenal itu. Nah, kalau kita nggak belajar itu, kita ya biasa aja tuh. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikan penduduknya dengan buah-buahan dan seterusnya. Tapi di Ibrahimnya, di surat Ibrahim, jadikan negeri-negeri yang aman, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala dan seterusnya. Doanya beda. Kalau kita belajar tentang bahasa Arab, kenapa ini nakirah ini ma'rifat, kita bisa ngerti kenapa kemudian Nabi Ibrahim di surat Ibrahim berdoanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di situ warzuq ahlahu minas samarot. Karena balada aminan, negeri yang aman di Al-Baqarah, beda maknanya dengan negeri yang aman di Ibrahim, gitu. Kan itu nggak akan ketemu kalau kemudian tidak mengkaji dari anak-anak kita tidak belajar tentang bahasa Arab dan mengkaji dari sumber primernya, kira-kira gitu. Nah, ini yang ketiga yang dinasihatkan oleh Snook. Jadi ini berentet sekali. Nah, pemalsuan sejarah Islam Nusantara itu sendiri diajarkan di sekolah-sekolah Eropa, model Eropa yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda itu. Nah, kemudian yang keempat, pas nih terakhir, yang keempat, haji. Nah, haji ya, ini mungkin kita sudah mendengar bahwa di masa itu Snook mengusulkan orang yang pulang haji itu didata. Untuk mudah pendataannya, sepulang haji itu harus ada ujian haji, Pak. Nah, ujian haji itu. Karena di masa itu orang berhaji tidak sekedar berhaji, tapi untuk belajar keislaman di sana, sehingga ada jalur transmisi keislaman dari Mekah, Madinah ke Nusantara. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga di samping mempersulit perjalanan, kemudian ketika pulang ada istilahnya, kalau sekarang mungkin sertifikasi haji, sekaligus kemudian juga disarankan
untuk menggunakan atribut-atribut haji seperti yang kita kenal sekarang, pecinya putih, jubahnya putih, sorbannya putih, dan dilekatkan nama haji di depannya. Itu sebetulnya proses administrasi pemerintah Hindia Belanda untuk mengontrol siapa-siapa saja yang pergi haji keluar ke Mekah, pulang. Kalau terjadi pemberontakan di daerah itu, kira-kira inilah yang harus dicomot gitu, dipanggil, di apa istilahnya, kalau di militer itu tiba-tiba hilang aja gitu, diculik gitu ya, karena kemungkinan besar dialah penyebabnya. Jadi semua didata, termasuk waktu ada yang terlewat di sekolah dan bahasa itu, pemerintah Hindia Belanda memunculkan kebijakan ordonansi guru. Semua guru agama harus disertifikasi, kalau nggak tersertifikasi nggak boleh mengajar guru agama. Kurikulum yang akan diajarkan harus dilaporkan dulu, santrinya harus dilaporkan. Itu yang juga melekat di tadi tentang sekolah-sekolah Eropa tadi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda ketika itu punya data betul, petanya pesantren itu ada di mana, siapa yang mengajar, yang diajarkan apa, gurunya siapa saja, itu punya peta. Kalau tidak melakukan itu bisa diancam kurungan, penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Namanya kebijakannya Skolen Ordonansi, penertiban sekolah-sekolah liar, kira-kira gitu. Jadi pesantren-pesantren di masa itu disebut dengan sekolah liar lah kira-kira, karena Belanda nggak bisa intervensi lebih dalam selain menertibkan, punya data siapa yang ngajar. Ini kalau yang ngajar Ustadz Imam, kalau nanti terjadi di sana, ini Ustadz Imam yang diculik nih, kira-kira gitu ya ininya. Jadi Belanda pegang semua itu datanya. Santrinya juga harus didaftarkan, namanya siapa, terutama santri dari luar daerah terus didaftarkan. Sekarang polanya dipakai, semua siswa kita kan punya NISN, tapi kan tentu motifnya sudah berbeda. Ada sisi positifnya, tapi ketika itu motifnya bukan itu, motifnya memang untuk mendata siapa saja santri di pesantren, siapa saja kiainya, dan apa yang diajarkan. Itu semua harus dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda di level kabupaten, adipati atau bupatinya. Itu semua harus terdata di situ. Itu adalah nasihat-nasihatnya Snook untuk memastikan tidak terjadi perlawanan yang besar dengan melemahkan Islam dari dalam. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan, karena sudah bunyi juga. Bisa dibaca lebih lanjut ya, di sejarah Islam Nusantara. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurangnya, dan Allah wa ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.